Perkenalkan, nama saya Rama Putra Dolik dari kelas T2C dengan nomor induk mahasiswa 200301072. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume yang telah saya buat mengenai komponen-komponen pneumatik. Pada awalnya, dasar sistem pneumatik. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani yaitu pneuma, yang berarti udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan, baik tekanan di atas 1 atmosfer maupun tekanan di bawah 1 atmosfer atau vakum. Sehingga pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara gempa. Aplikasi penggunaan pneumatik yaitu untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia, seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Gerakan mekanik tersebut dapat dilakukan juga oleh komponen pneumatik seperti silinder pneumatik, motor pneumatik, robot pneumatik, translasi, lalu rotasi maupun gabungan keduanya. Lalu untuk klasifikasi sistem pneumatik, di sini terdapat gambar pada klasifikasinya. Pertama, berasal dari sumber energi udara bertekanan yang berasal dari kompresor, beserta gambarnya yang ada di sebelah kanan. Lalu ada sinyal input yang berupa katup tekanan, tuas, roll, sensor, dan lain-lain. Lalu ada pemroses sinyal atau prosesor, ada katup, kontrol, AND, OR, NOR, dan lain-lain. Lalu ada pengendali sinyal yang berupa katup pengendali sinyal. Lalu yang terakhir ada output atau aktuator. Sebelah kanannya ada contoh lambangnya yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang pertama ada kompresor atau pembangkit udara gempa. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan menempatkan udara tersebut kemudian disimpan di dalam tangki udara gempa untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatiknya. Di sini kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Tabung udara bertekanan pada kompresor ini dilengkapi dengan pengaman. Bila tekanan udaranya itu melebihi ketentuan, maka katup pengguna akan terbuka secara otomatis. Jadi di sini kompresornya sudah dilengkapi pengaman sehingga aman saat digunakan dan tidak berbahaya. Lalu yang kedua ada unit pengolahan udara bertekanan atau air service unit. Sebelum udara atmosfer dihisap kompresor, udaranya disaring terlebih dahulu agar tidak ada partikel debu yang merusak kompresor. Di situ ada gambar bentuknya. Lalu untuk udara bertekanan atau gempa yang akan masuk ke dalam sistem pneumatik harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan, antara lain yang pertama tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak keausan komponen-komponen dalam sistem pneumatik. Yang kedua, mengandung kadar air rendah. Kadar air yang sangat tinggi dapat menimbulkan korosi dan kemacetan pada peralatan pneumatik. Lalu yang terakhir ada mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan untuk
mengurangi gesek antara komponen yang bergerak seperti katup-katup dan aktuator. Lalu ada konduktor dan konektor. Di sini konduktor atau penyaluran adalah menyalurkan udara gempa yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Di sini ada gambarnya, macam-macam konduktornya yang bisa digunakan dalam pneumatik. Lalu ada macam-macam konduktornya, itu ada pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis, atau stainless steel. Pipa ini juga disebut dengan konduktor kaku atau rigid dan cocok untuk instalasi yang permanen. Lalu ada tabung atau tube yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau aluminium. Ini termasuk konduktor yang semi fleksibel dan untuk instalasi yang sesekali dibongkar pasang. Jadi untuk praktek pneumatik itu bagus untuk digunakan. Yang terakhir ada selang fleksibel yang biasanya terbuat dari sari plastik dan bisa digunakan untuk instalasi yang berfrekuensi bongkar pasang yaitu tinggi. Juga biasanya digunakan dalam praktek-praktek pengajaran di kampus bisa. Lalu ada konektor. Nah, di sini konektor itu adalah menyambungkan atau menjepit konduktor selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Nah, bentuk konektor atau macamnya disesuaikan dengan konduktor yang digunakan. Adapun macam-macam konektor bisa dilihat pada gambar. Ini ada gambar konektor yang biasanya digunakan dalam pneumatik ya, sistem pneumatik itu. Lalu ada katup-katup pneumatik. Nah, katup itu berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara gempa yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Jadi katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerak si aktuator tersebut. Nah, simbol katup pengatur arah sambungan port dan posisinya bisa dilihat pada tabel. Ada simbol yang 1 posisi, simbol 2 posisi, simbol 3 posisi. Lalu ada tanda panah menunjukkan arah aliran udara. Lalu ada huruf T mengindikasikan aliran. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada jumlah lubang atau saluran kerja atau port, jumlah posisi kerja, jenis penggerak atau katup, nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup itu sendiri. Lalu ada simbol atau metode aktuasi. Di sini di dalam tabel ini simbol dari push button, ada simbol dari foot pedal, ada simbol dari spring return, ada simbol dari roll operated, simbol dari single solenoid operation, simbol dari double solenoid operation, dan terakhir dari simbol double solenoid dan pilot operation dengan manual overdrive. Ini simbol-simbolnya yang biasanya ada di pneumatik ya. Selanjutnya ini nama dasar katup. Angka di bawah menunjukkan jumlah bilik atau kamar atau kontak atau fungsi posisi. Lalu angka di atas menunjukkan jumlah input, output, atau port atau saluran dalam satu kamar atau bilik atau kontak. Bisa dilihat di tabelnya ini, di simbolnya nama dasar katupnya 2/2. Lalu yang kedua ada 3/2 karena bisa dilihat angka yang di bawah menunjukkan jumlah biliknya ya. Biliknya ada 2 yang berfungsi. Angka yang 3-nya itu menunjukkan jumlah input outputnya. Lalu ada 4/2, ada 4/2 dengan spring, ada 4/2 dengan spring push button. Nah, selanjutnya ini dari simbol katup menunjukkan jumlah lubang atau port bawah ada 1, 3, 5. Berarti ada 3 ya.
1, 3, dan 5. Sedangkan di bagian output ada 2 port, 2 dan 4. Nah, katot itu juga memiliki 2 posisi atau ruang, yaitu A dan B. Di penggerak katot berupa udara bertekanan dari sisi 14 dan 12. Lalu yang kelima, unit penggerak atau working element, atau bisa disebut juga dengan aktuator. Pemilihan jenis aktuator disesuaikan dengan fungsi, beban, dan tujuan penggunaan sistem pneumatik. Unit fungsi untuk menghasilkan gerak dan usaha yang merupakan hasil lahir atau output dari sistem pneumatik. Nah, macam-macamnya itu ada linear motion actuator atau penggerak lurus yang berupa single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Lalu ada double acting cylinder atau penggerak putar. Nah, yang kedua ada rotary motion actuator atau limited rotary actuator. Ya, ini terdiri dari air motor atau motor pneumatik. Lalu ada rotary actuator atau limited rotary actuator. Nah, ini contohnya dari single acting cylinder. Nah, silinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Untuk mengalihkan ke posisi semula biasanya digunakan bekas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Jadi kalau menggunakan ini, bergeraknya hanya satu sisi saja pendorongnya. Kalau dia bergerak, otomatis balik sendiri kan, karena ada bekasnya yang mendorong kembali ke belakang. Lalu ada yang silinder penggerak ganda double acting cylinder. Nah, silinder ini mendapatkan suplai udara keempat dari dua sisi. Konstruksinya hampir sama dengan silinder kerja tunggal. Keuntungannya adalah bahwa silinder ini dapat memberikan tenaga pada 12 sisinya. Nah, silinder kerja ganda yang memiliki batang torak atau piston rod pula pada satu sisi dan ada pada kedua sisinya. Ini konstruksinya yang mana akan dipilih tentu saja dengan kebutuhan juga ya. Ini gambar contoh dari silinder penggerak gandanya. Jadi anginnya dari depan juga dari belakang. Jadi kalau cara kerjanya, ketika ini dipencet, dialirkan angin untuk menggerakkan ke depan, itu juga harus manual digerakkan ke belakangnya. Berbeda dengan yang pertama. Nah, simbol-simbol yang banyak digunakan dalam pneumatik ini ada simbol-simbol keterangan. Ini ada simbol penekanan pada umumnya nih. Lalu ada melalui sentuhan, terus penggerak katup oleh knop, ada penggerak katup oleh bekas, lalu penggerak katup oleh tuas, ada penggerak katup oleh roll, penggerak katup oleh pedal kaki. Ini penggerak katup oleh roll tak langsung atau perlengan. Lalu ada penggerak katup oleh udara, penggerak katup oleh magnet, ada penggerak katup magnet atau mekanik dua sisi. Lalu ada penggerak katup oleh magnet dua sisi. Lalu ada sini lambang-lambang dari aktuatornya ya. Dari saluran-salurannya ada katup 2 tekan N, lalu ada OR, lalu katup aliran arah dengan membalik bekas, lalu ada katup aliran satu arah tanpa bekas, lalu ada katup pengatur aliran cekik satu arah atau untuk mengurangi arus anginnya. Lalu ada katup dengan tekanan tertentu, lalu ada cekik dua arah juga. Lalu ada simbol lagi, simbol logika untuk yang berdasarkan N dan NOR. Ada simbolnya lagi dari OR, tapi logikanya ada.
sistem pneumatiknya, logika kontrolnya ini ada nih. Untuk apa ini, tombol masuk udaranya ini ya, yang terakhir, yang tabel bawah ini. Lalu ada simbol lagi, yang ini biasanya digunakan di aplikasi fluid sim ya, untuk membuat rangkaian sebelum merangkai secara langsung menggunakan komponen-komponennya. Biasanya merangkainya kita buat simulasinya dulu. Di sini ada beberapa simbol, lalu keterangan. Ada simbol yang pertama ini, yaitu simbol dari sumber udara pertekanan. Keterangannya itu sumber udara pertekanan berasal dari kompresor. Ada saluran kontrol antar peralatan pneumatik. Lalu ada saluran tenaga atau kerja, saluran kerja dari kompresor. Lalu ada saluran berhubungan, 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling berhubungan. Lalu ada saling bersilangan, 2, 3 atau lebih saluran udara yang saling bersilangan. Lalu ada filter udara, berfungsi sebagai peredam suara agar tidak bising ya. Ada tangki penampungan udara, penampung udara pertekanan. Lalu ada filter udara dipasang sebelum masuk ke penampung. Ada pemisah air, fungsi untuk memisahkan air dari udara. Pemanas udara, pengering udara sebelum masuk ke instalasi pneumatik. Lalu ada pelumasan, pencampuran udara dengan pelumas agar mengurangi kehausan pada peralatan pneumatik. Nah, ada FR per L unit. Nah, ini tuh unit pelayanan udara pertekanan yang terdiri dari filter, regulator, dan lubrication. Nah, sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.